Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Jadi, pada kesempatan kali ini ya, ini sebenarnya bukan pertemuan soft seperti biasanya, tapi ini adalah jeda soft, gitu ya. Jadi, ketika saya ini tidak ada rapat bersama teman-teman soft, gitu ya, itu kita bisa bicara tentang perikanan ini secara random saja begitu. Jadi konten-konten berikutnya ini adalah terkait ya kita ngomong ini aja lah apa ngomong sesuai em, aliran arus saja ya. Ikuti arus apa yang ingin apa kita bicarakan begitu, dan teman-teman bisa berdiskusi atau memberi saran apa yang harus dibahas di konten-konten berikutnya itu di kolom komentar begitu ya. Jadi karena terkadang seperti kemarin ya, sempat soft itu rekan-rekan di dalam soft dia banyak yang berhalangan termasuk saya, dan itu kan ada jeda ya sehingga kami mundur 1 minggu begitu. Nah, lalu kemudian ketika kita membahas tentang satu perkara begitu ya, atau khususnya saya, itu mungkin saya ada yang miss begitu dalam penyampaian atau apa, itu bisa saja saya ini ya klarifikasi dari video-video jeda soft seperti ini. Dan sekarang kok saya kepikiran nih teman-teman untuk membahas jadi karena ini ya apa baru-baru ini itu saya mendapat laporan dari ini ya dari salah satu tim lapang saya begitu, bahwasanya memang di daerah Jawa Timur itu sudah ditemukan ini ikan toman begitu ya, atau Channa micropeltes begitu. Nah, Channa micropeltes ini seperti ini teman-teman yang mungkin belum tahu ya, ini ikan toman atau giant snakehead begitu ya, apa ikan kepala ular begitu ya kalau semisal kita artikan secara literal, atau dari genus Channa. Siapa sih yang nggak tahu Channa hari ini? Channa itu, wah, sekarang sudah membuming begitu ya. Walaupun kemudian trennya mungkin sudah turun, tidak se-booming dulu saat COVID terutama begitu ya. Nah, ini juga biasanya disebut sebagai red line snakehead gitu ya. Snakehead ini apa? Garis merah. Karena saat kecil dia memang ada garis merah seperti ini, teman-teman. Nah, ini Channa micropeltes. Nanti dia besar itu mulai hilang untuk red line-nya ini sendiri. Dan ini unik, kadang ada yang warnanya itu clear-nya hijau seperti ini, hijau kebiruan, ada yang ungu begitu. Itu macam-macam sekali. Dan apa yang menjadi masalah kalau semisal sebenarnya kita tahu bahwasannya Channa micropeltes ini adalah ikan Indonesia begitu. Tapi memang di Jawa Timur sendiri ini tidak umum ada ikan Channa micropeltes ini. Jadi kemungkinan yang terlalu besar sekali bahwasanya untuk ikan toman atau Channa micropeltes yang ditemukan di area-area Jawa Timur itu adalah ikan introduksi, seperti itu, spesies introduksi atau spesies asing atau spesies yang tidak seharusnya ada di sana, seperti itu. Kita coba lihat ya di Fishbase gitu. Saya tidak tahu ikan ini ada di berita apa enggak ya, ikan toman gitu ya. Ikan toman. Coba kita lihat di news ada enggak. Semenjak COVID jualan ikan toman belum mengalami kenaikan. Nah, ini apa ini? Hmm, kan ini apa? Sepertinya untuk ikan toman, predator yang berkembang cepat di Sungai Purba Belitung. Menalikan toman, predator kepalanya mirip ular. Nah, ini saya sebenarnya agak terganggu ya dengan berita-berita yang seperti ini. Kepalanya mirip ular. Ini memang dinamakan snakehead begitu. Dari semua cana itu memang dia snakehead begitu. Jadi kepala ular memang tidak usah kemudian
hal yang seperti ini itu dibesar-besarkan. Kalau saya kurang setuju begitu. Tapi memang untuk kalangan awam mungkin menarik nih berita. Oh, ada ya ikan yang kepalanya kayak ular. Padahal sebenarnya kalau di mata saya mungkin biasa begitu. Tapi kalau semisal ini memang yang nulis orang perikanan, wah ini rasa-rasanya perlu di briefing dulu gitu ya. Karena saya tidak seberapa setuju dengan berita-berita yang seperti ini, karena kesannya seakan-akan ini hal yang baru begitu. Tapi kalau untuk apa awam atau apa, tidak ada masalah. Ini masih 6 hari lalu ternyata. Kantoman, nah ini mungkin menarik ini ya. Kita coba nanti akan bahas ya. Oke, kita kembali ke Fishbase dulu ya. Di Fishbase, wah, saya baru tahu ini. Saya nggak seberapa melihat. Indonesian Snackhead ternyata di sini. Mungkin, mungkin ya, mungkin ada eh, sedikit perubahan karena sebenarnya Cana Micropeltes ini saya kurang tahu ya bedanya apa ya dengan Cana Diplogramma. Jadi Diplogramma ini adalah persis sekali dengan Micropeltes, cuma dia di India begitu. Nih Diplogramma. Nah ini kan mirip sekali ya. Gabus Malabar. Nah, saya kurang tahu diplogramma ini dia bedanya yang membedakan sekali dengan si Cana Micropeltes ini apa. Tapi kita bisa lihat bareng-bareng bahwasannya dia ditemukan di Cochin, Malabar Coast, India. Jadi lebih di Asia Selatan sepertinya ya. Ya. Terus kemudian kalau ini Indonesian Snakehead ini dia lebih di Mekong, Malaya Peninsula, Island of Sumatra and Borneo, material from India, usually. Nah, dia sudah di ini ya sudah di state bahwasanya untuk yang di India itu biasanya adalah spesies yang berbeda. Nah, di sini kita bisa lihat ini yang dimaksud diplogramma dia begitu ya. Saya kurang tahu beda fisiknya itu apa nih yang benar-benar apa ya benar-benar mengindikasikan ini spesies yang berbeda begitu. Banyak sekali pendekatan sebenarnya. Tapi Cana ini dia lumayan apa ya kalau bahasa Jawanya ini menggergetkan begitu ya. Itu lumayan karena saya sempat untuk kemudian ingin mengetahui perbedaan antara perbedaan fisik tentunya antara Cana dan Paracana begitu ya. Jadi ada dua genus dalam famili ini, famili Canidae ya. Ini dia ordonya ini Anabantiformes gitu. Nah, dia ini apa sih bedanya? Kita lihat ya di dalam keluarga ini Canidae itu ada Cana, ada genus Cana. Ini teman-teman bisa lihat banyak sekali Cana ya. Lalu kemudian kalau teman-teman scroll ke bawah ada Paracana gitu ya. Ini sebenarnya ada satu lagi teman-teman. Cuma sebenarnya belum masuk di Fishbase ya. Oh, sudah sepertinya. Cuma saya Eunikma Cana harusnya sebenarnya. Karena itu penemuan baru. Belum masuk. Antara belum masuk atau dia sudah pecah ya. Wah, menarik ini. Saya sambil belajar-belajar ya. Kita belajar-belajar bareng untuk lihat. Nah, tapi teman-teman bisa lihat di sini. Karena, ah, saya kok tutup itu apa untuk halamannya ini apa micropeltes. Kita mau lihat micropeltes dulu. Ini malah. Jadi micropeltes ini teman-teman bisa lihat bahwasanya dia persebarannya itu di Malay Peninsula atau Semenanjung Malaya ya. Dan kemudian Island of Sumatra and Borneo. Jadi dia adanya di Sumatera dan Borneo begitu. Jadi harusnya nggak ada di Jawa. Cuman saya itu ketika berdiskusi tentang ikan cana micropeltes ini yang unik adalah ya cana micropeltes ini kita bisa lihat kalau semisal holotype-nya bisa nggak ya kalau gini langsung ya holotype
Chana micropeltes. Kalau tab Chana micropeltes ini diambil di mana nih? Sepertinya nggak bisa kalau dari sini. Ish. Kita akan ngawur ini sudah. Kalau Academy, ini teman-teman saya biasanya lihat apa holotype. Holotype itu adalah apa spesimen pertama yang dijadikan acuan penemuan spesies tersebut. Begitu. Jadi dulu sekali itu ada spesimen yang kemudian dinobatkan sebagai spesimen Cana micropeltes yang dideskripsikan sebagai spesies tersebut. Gitu. Jadi intinya adalah ketika kita menemukan spesies baru, kita harus apa ya? Kita harus membuat atau menyediakan satu spesimen ya yang dapat jadi rujukan bahwasanya itu adalah spesimen utama bagi ya bagi orang yang mau lihat sebenarnya yang kita deskripsikan sebagai spesies itu buktinya itu seperti apa? Bukti otentiknya itu sama seperti yang kita deskripsikan atau tidak. Lalu kemudian kalau dia nemu spesies yang mirip dengan itu, ini spesiesnya beda atau sama dengan yang kita deskripsikan tadi. Seperti itu. Itu namanya holotype, gitu ya teman-teman. Jadi kita bisa lihat Cana micropeltes. Oke, Cana micropeltes. Ini dia pernah ini ya, pernah dideskripsikan sebagai Ophiucephalus diprograma ya, sebelum kemudian Cana micropeltes ini jadi inian sendiri gitu ya. Sekarang dia validnya sebagai Cana diplograma. Ini berarti bukan micropeltes yang kita cari. Ophicephalus. Jadi Cana itu dulu memang dia kan snakehead ya. Itu dia punya nama Latin ya untuk genusnya itu Ophiucephalus. Saya nggak tahu kenapa kok dia kemudian dirubah jadi Cana. Saya belum menemukan penjelasan tentang itu. Tapi Ophiucephalus, cephalus itu kepala, Ophio itu ular, jadi kepala ular gitu ya. Itu Ophiucephalus. Ini dia validnya as Cana micropeltes, artinya ini. Nah, kita bisa lihat bahwasanya ini uniknya di sini. Ini masih bertanya-tanya sampai sekarang tim saya ketika diskusi itu masih menemukan jalan buntu di sini. Jadi holotype-nya itu diambil di Jawa, gitu. Ini aneh ya. Seakan-akan Cana micropeltes ini persebaran alaminya di Jawa, begitu. Padahal yang kita tahu bahwasanya Cana micropeltes ini kalau dari Fishbase ya kita lihat dia cuma ada di Sumatera dan Borneo. Begitu. Kan aneh ya. Nah, tapi aku kayak orang apa. Tapi saya itu tidak terlalu paham kenapa tidak terlalu paham apakah yang di Belitung itu lepasan atau tidak. Coba nanti kita baca juga kalau sempat ya, teman-teman. Untuk mengenalikan Toman. Predator air tawar yang kepalanya mirip ular. Sebenarnya ikan gabus pun juga sama. Disamakan ikan gabus karena fisiknya keduanya yang serupa ya. Memang satu genus, bro, satu jenis ya. Ikan ini mudah ditemukan dan banyak dikonsumsi masyarakat Indonesia. Nah, ini informasi yang lumayan aneh gitu ya. Siapa yang mengkonsumsi ikan toman ya? Ya orang-orang Sumatera dan Kalimantan mungkin dan orang Jawa kalau semisal memang daerahnya itu sudah terintroduksi ikan ini gitu ya. Karena ikan ini itu sudah ada di banyak tempat di Jawa ya, termasuk di Rawapening. Ketika dulu saya ke Rawapening itu laporan menyatakan ikan toman ini sudah ada di sana. Ikan toman hidup di perairan sungai, rawa, parit, dan danau. Ikan ini juga dikenal dengan sebutan ikan snakehead atau giant snakehead. Bentuk kepalanya mirip ular, oke.
Panjangnya 1 meter. Ini lebih ya teman-teman ya. Panjangnya itu ada yang bilang itu sampai 1,5 sebenarnya. Dan kalau misal kita nggak pakai 1,5, maka kita bisa lihat di Fishbase bahwasanya dia max length-nya ini 130 cm. Jadi ini untuk standar length. Standar length itu artinya dia dari pangkal kepala, bukan pangkal, sorry sorry, ujung kepala sampai pangkal ekor. Jadi nggak sama ekornya ya. Jadi kalau misal dihitung sama ekornya mungkin ya 100, hampir 150-an atau kita sebut saja 150-an itu make sense gitu. Nah, lalu kemudian tapi kalau di programa itu ya, itu mungkin saya nggak tahu ya, cuma prediksi saya perbedaannya salah satunya adalah ada di bentol-bentolnya. Di programa itu ada bentol-bentolnya ini teman-teman. Kalau di programa ini ya sebenarnya ada sih bedanya, cuma mungkin karena saya enggak ini loh, maksud saya ada bentol-bentolnya. Kalau Toman setahu saya enggak ada bentol-bentol seperti ini. Nah, tapi saya tidak tahu menau tentang sebenarnya di programa ini itu apa nih teman-teman yang kemudian benar-benar menjadi penciri pembeda begitu. Saya enggak tahu. Belum. Karena sebenarnya ikan tawar ini lebih sulit ya daripada ikan laut ya teman-teman. Kalau teman-teman tahu. Karena ikan air tawar ini itu buku rujukannya yang membahas secara sistematis itu lebih sulit untuk dicari satu buku sebagai rujukan dari banyak ikan. Beda seperti ikan laut. Ikan laut itu kita bisa merujuk Carpenter, bisa merujuk ke Nelson, dan lain sebagainya kita bisa. Bahkan Kotelat yang mengeluarkan buku Freshwater Fish of what it is. Saya lupa. Indonesia apa ya kalau nggak salah, atau Malaya. Saya agak lupa judul ini. Tapi Kotelat itu ya. Judulnya itu Freshwater. Tapi kalau teman-teman buka di bukunya Kotelat itu sebenarnya sudah dicampur ikan air laut. Itu banyak ikan-ikan air laut di situ yang dibahas oleh Kotelat sampai bukunya tebal itu. Dan pembahasan spesiesnya itu tidak kemudian sangat rinci seperti di bukunya Carpenter kalau teman-teman tahu begitu. Nah, di sini kita bisa lihat bahwasanya diplograma ini, wah, size-nya ini kurang tahu dia. Ini juga agak ini ya, agak susah ini kalau misal untuk informasi size saja dia tidak tahu ini. Kacau, kacau. Nah, ini ada kolom issue. The species is synonym of Channa micropeltes in Ersmeyer. Ah, oke, itu yang tadi ya. Following Courtney and Williams. Please send references or more studies are needed. Jadi ini ya, masih ada yang menganggap ini sama dengan ini ya, sama dengan micropeltes. Tapi itu dia diklaim di Jawa masalahnya di Ersmeyer ini. Saya tahu saya. Aneh sebenarnya memang. Nah, tapi kalaupun dia ada di Jawa, kemungkinannya adalah Jawa Barat. Begitu. Cuman masalahnya dengan ini ya, dengan adanya aktivitas manusia, ini agak sulit di tracking nih. Apakah kemudian memang benar-benar nih ya, ada di ada populasi ikan toman yang alami, gitu. Atau dia memang sudah lepasan, gitu ya. Orang hobis, nggak bisa ngerawat, dilepas di sungai, itu kan sebenarnya kurang ajar orang-orang kayak gitu, mengganggu alam itu namanya, bro. Nah, ini micropel tesat oh di program Malabar Snakehead ya. Jadi dia kalau di Fishbase dibedakannya itu ya, Indonesian sama Malabar ya. Oke, oke, noted. Sebenarnya ada satu genus lagi teman-teman, bukan Paracana saja. Oke, lanjut tadi ya. Saya ketika itu ingin mencari perbedaan fisik antara Paracana dan Cana. Kan ini perbedaannya sudah genus ya teman-teman ya.
Tapi kok yang saya dapatkan ternyata tidak sememuaskan itu. Dia cuma dibedakan dengan benua. Jadi kalau misal dia di Afrika ya berarti ini para Cana. Kalau di bagian lain ya dia Cana. Agak mengecewakan. Dan saya belum puas. Seperti itu. Saya belum puas itu. Walaupun ya kita nggak kemudian memaksa harus perbedaan ini ya, perbedaan evolusi dari satu ikan itu harus pada fisiknya tidak. Apalagi kalau dia tidak terlalu jauh gitu ya terpisahnya. Oh masih terpisah beberapa ribu tahun ya dia mungkin masih banyak sekali kemiripan gitu. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, ada banyak sekali jenis, ada 46 spesies di sini ya. 46 spesies, para cana itu cuma tiga. Artinya cana sendiri itu kalau berdasarkan Fishbase itu ada 43 spesies ya, teman-teman. 43 spesies, ini coba kita setting ya. Kita mau lihat nih yang di Indonesia ada berapa sih gitu ya. Yang di Indonesia. Hmm, Tapi sekarang ya banyak kita bisa temukan oh Asiatica, apa Orna, apa banyak di Indonesia. Tapi itu kan sebenarnya ikan yang bukan dari Indonesia. Ini Cana ini banyak sekali di Indonesia. Nah ini masih Cana Gajua ya. Cana Gajua ini banyak sekali yang bilang oh itu sudah Cana Limbata. Tapi literaturnya itu kalau misal ada yang punya ya literatur ilmiahnya tolong dikirim ke saya. Karena sebenarnya memang saya tahu ada ini ya, ada pembahasan terkait Cana Gajua ini. Karena Cana Gajua ini distribusinya terlalu besar dari dari India sampai ke Indonesia. Itu agak sulit kalau Cana ini tidak bisa menembus laut. Tapi masalahnya Cana Gajua ini tidak pernah menembus laut. Cana yang bisa toleransi salinitas itu salah satunya Cana striata itu. Tapi dia juga nggak nembus laut sepertinya Cana striata itu. Nah, ini Cana Gajua bisa dilihat Afghanistan sampai ke Indonesia. Ini aneh persebaran terlalu luas seperti ini karena nanti ada pegunungan-pegunungan kalau teman-teman ada tahu pegunungan Nepal, pegunungan. Nah, di sekitar situ itu memang pegunungan semua. Himalaya kah apalkah. Itu pegunungan semua dan titik titik pemisahnya itu di sekitar Burma atau Myanmar gitu. Jadi antara Asia Selatan dan Asia Tenggara ini akhirnya ikan-ikan air tawarnya itu berbeda banyak karena ada banyak pegunungan yang kemudian terpisahnya itu di Myanmar, teman-teman. Jadi di Myanmar itu kalau kita ini ya kalau kita baca terkait yang bagian selatan itu nanti akan dikatakan sebagai Indo-Burman Barat gitu ya. Kalau yang Asia Tenggara itu Indo-Burman Timur. Itu sudah berbeda jauh keragamannya gitu. Jadi kalau semisal nggak bisa nembus laut, itu kemungkinan besar dia adalah spesies kompleks gitu. Kalau ikan air tawar apa, itu dia kemudian tersebarnya dari India sampai Indonesia, let's say, itu sudah pasti ikan lain itu. Sama seperti gajua ini. Makanya banyak yang ngomong limbata, limbata, limbata. Tapi referensi utamanya itu belum belum sampai ke saya. Kalau misal ada yang tahu referensi utamanya mana, saya bisa akses di mana, itu tolong ya chat apa bukan chat ya, komen gitu ya. Dan ini kalau Cana Limbata gitu ya. Ah ini, bukan bukan bukan, sorry sorry, bukan kotelat yang ini maksudnya. Oh kotelat yang ini ding. Fishes of Inland Water. Oh bukan ada judul lain bro. Nanti ya kalau misalnya ini. Oke, kita close dulu ya gacuannya. Jadi limbatannya belum ada masuk di sini. Gitu ya. Jadi dia masih gacua. Saya nggak tahu. Gitu. Kalau Fishbase ini dia kayak wiki ya. Jadi dia kontributor. Kalau teman-teman mau berkontribusi di sini, tapi ya jangan ngaco lah berdasarkan jurnal ilmiah, bro. Nanti dimasukkan sini. Oh, ini apa? Cana ini apa? Yellow Centaurum apa? Nes ngaco itu.
Nah, ini Marulioides, ini yang banyak sekali ya di pasaran. Nah, saya nggak tahu. Ini sudah saya setting Indonesia padahal ya. Kok ada Marulius di sini? Marulius ini dia harusnya adanya di India. Orientalis ini bahkan orientalis. Orientalis ini fix India, bro. Ini ngawur ini. Ternyata kita banyak harus ini ya, harus kritis ya di sini. Tapi yang asli Indonesia apa ya? Ini Canastriata. Tapi Canastriata ya sama kayak Kajua tadi ya, masih perdebatan. Nah, kemudian Cana Micropeltes di sini ini juga ya perdebatannya hampir gak se ekstrim itu ya. Ekstrim Kajua limbata itu karena dia sudah ada diplograma. Nah, kemudian Bancaensis. Nah, saya nggak pernah ini apa Crinospilos ini saya nggak pernah tahu ini. Saya kok kurang tadi. Lucius ini saya tahu, saya pernah punya soalnya. Cana Marulioides. Sekarang Cana Marulioides kalau lihat itu ya, nggak, trennya itu wah bocil-bocil nih, was. Sampai di komunitas saya itu ada sebutan, oh itu agama Yellow Centarum itu berarti ini yang dimaksud itu bocil-bocil ini. Cana semua dia ini apa dia puja-puja gitu ya. Sampai kemudian oh dibeda-bedakan berdasarkan lokality lah apalah. Padahal pada zaman saya dulu awal-awal main ikan itu saya kan main ikan kan dari ini ya dari kecil ya. SD lalu kemudian masuk komunitas itu SMP. Bocil sih, tapi dulu bocil nggak sebanyak itu. Kalau komunitas sekarang bocilnya banyak kan, nggak ada salahnya, itu bagus gitu ya untuk belajar-belajarnya mereka. Tapi kadang mereka banyak ngengkelnya ini. Nah, tapi Cana Marulioides itu dulu pada zaman saya itu, seingat saya cuma dibagi tiga. Apa maru biru, maru merah, maru kuning. Gitu. Kuning sama merah ini adanya di Kalimantan, biru sama kuning itu adanya di Sumatera. Gitu. Nah, yang merah ini biasanya karena gambut, gitu ya. Apa air ini air gambut. Lalu kemudian Cana Marulius tadi kita lihat ya. Ini apa Marulius? India to China, South to Thailand and Cambodia. Ini juga perlu dipertanyakan ya. Saya kurang tahu ini. Nah, nggak berani komen saya ini. Tapi saya nggak tahu kenapa kok dimasukkan di Indonesia ini. Enggak ini. Tapi kalau misal barangnya di pasar ada apa enggak, kadang ada masuk. Tapi dia enggak sampai Indonesia persebarannya. Persebaran alami ya. China Orientalis kita lihat Afghanistan and Balustan to Sri Lanka and eastward to Indonesia. Ngawur ini. Enggak, Orientalis enggak. Ini harusnya enggak. Enggak tahu ya, cuma ini kalau saya klaim tidak ada. Orientalis enggak ada. Orientalis itu Sri Lanka dia. Ini kenapa kok tiba-tiba ada Indonesia ini? Ah, ngaco kali ini. Nggak ada limbata, tiba-tiba Orientalis masukkan Indonesia. Enggak. Tapi dulu pernah diidentifikasi sebagai gajua. Memang ini. Ikan ini. Makanya kalau kita lihat di sinonim, kayaknya masih ada sejarahnya kalau di sinonim. Ini gajua. Orientalis ini dulu disebut sebagai cana gajua. Tapi ini lihat di statusnya misapplied. Artinya dia tidak, dia salah dalam aplikasinya, gitu ya. Dalam pengaplikasiannya. Nah, ya udah tahu salah namanya. Hmm. Begitu teman-teman. Ini ada Opiocephalus limpatus. Ya, ini misidentifikasi dan ini ada di Fishbase. Ya, itu kontributor ya. Jadi Fishbase ini juga bukan dewa, bukan kitab suci gitu ya. Memang ada hal-hal yang harus dikritisi gitu. Lalu ini Cana, wah saya nggak pernah dapat ini soalnya. Saya nggak pernah tahu yang ini. Bagus juga kayaknya. Ini sebenarnya kandidatnya banyak di Indonesia itu cana-cana yang bisa di prospek gitu ya. Yang asli Indonesia.
Kita terlalu terlalu terpaku pada produk-produk luar. Yang di India itu memang warnanya bagus-bagus, tapi ya di Indonesia ini terlupakan. Indonesia ini punya ciri khas sendiri, bro. Tapi ya gitulah. Ini seharusnya bisa gantikan Asiatica nih di pasar nih. Wah, tapi bro, emang nih di Indonesia kurang dieksplor. Tapi itu ini channel mikro PLTS ya kembali lagi. Jadi ini di Jawa itu katanya halotype-nya ada di Jawa, tapi masalahnya Cana Micropeltes ini dia cuma Sumatera dan Kalimantan sekarang diklaimnya di sini ya. Dan itu kok di Jawa saya kurang tahu, tapi di Jawa ini dia biasanya introduksi sudah dilepaskan oleh hobis-hobis atau orang yang nggak bertanggung jawab begitu, entah lepas dengan sengaja atau tidak sengaja, dan ini merusak karena kabar buruknya adalah memang Cana ini dia predator puncak gitu ya. Dan dia sayangnya punya parental behavior yang bagus atau kemudian ini ya, apa pola asuh yang bagus, pola 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 apa ya untuk tabiat orang tuanya ya, tabiat parentalnya, tabiat indukan atau behavior behavior ini apa ya? Behavior itu tingkah laku, ya, tingkah laku induk yang bagus begitu. Parental behavior. Makanya kalau kita lihat Cana micropeltes begitu, ini biasanya anak-anaknya ini dilindungi oleh indukannya gitu. Ada nggak ya? Hmm, kita coba lihat maybe ada nggak nih? Nah ini orang-orang kadang, oh ini apa golden Cana micropeltes saya nggak tahu ini besarnya kayak apa saya nggak tahu tuh. Karena itu berubah nanti. Mana ya? Wah, nggak ada bro, bro. Coba ikan toman ya. Atau oh ini ini. Nah ini nih teman-teman. Nah ini biasanya sama induknya dijaga ini anak-anaknya. Ini. Jadi dia sebagai predator puncak dan pola asuhnya itu bagus dari ibunya. Dilindungi dia sampai kemudian siap mandiri. Makanya kemudian apa ya? Untuk sintasan hidupnya atau survival rate-nya dia itu tinggi sekali di alam liar. Jadi kalau dia sudah mengintroduksi satu satu sungai atau satu danau begitu, wah sulit untuk mengalahkan ikan ini. Tuh, karena induknya juga menjaga anaknya dan lain sebagainya dalam artian dia kesempatan hidupnya lebih tinggi daripada ikan-ikan lain yang kemudian telurnya cuma ditinggal apa gitu kan. Ini kan lokal yang kemudian bahkan dia bukan predator gitu ya. Kalau hanya water lah, apalah, tawes atau apa, ya habis sudah. Induknya makannya juga garang ini ini apa mulutnya. Ah, makanya saya pas dapat laporan itu, waduh Jawa Timur ya. Saya kira masih Jawa Tengah itu. Nah, kita nggak bisa memprediksi juga sih. Bahkan Cana yang dia Asiatica kalau nggak salah pas itu dilaporkan. Itu ditemukan di perairan perairan Jawa Timur. Ini ngaco orang-orang yang suka Cana apa nih, dilepas liarkan lah apalah biar dia berkembang biak. Nah, itu ngawur karena dia bukan asli di situ. Ya istilahnya kayak penjajah jadinya nanti gitu loh. Karena dia akan mengambil ruang hidup, lalu kemudian
apa berkompetisi atas atas makanan dan lain sebagainya. Itu nggak bisa, nggak bisa, bro. Oh kan rezeki sudah ada yang ngatur apa nah enggak seperti itu. Syah, syah. Kita kita ngomong tentang ekologi ya. Dalam artian logika ekologis itu harus dipahami betul. Logika saintifiknya itu harus dipahami betul. Jangan kemudian nanti, "Ah, enggak apa-apa itu dilepaskan itu nanti kan rezeki diatur Allah Subhanahu wa taala." Enggak begitu konsepnya ya. Kita merusak alam artinya. Nah, oke. Itu sih teman-teman untuk ini ya, untuk ikan toman ya. Mungkin kita lihat nih ikan toman tadi ya. Ikan toman masukkan ke omnivora atau pemakan segala nih dia. Makan alga dan jasa trenik. Karnivora dengan makan krustasea, ikan kecil, katak hingga burung dan tikus. Saya tidak mau debat banyak ya, karena memang ikan-ikan itu ketika kita bedah lambungnya itu rata-rata memang untuk plankton itu pasti masuk, gitu. Ikan apapun itu, banyak ikan lah, bukan ikan apapun ya, tapi banyak ikan seperti itu. Nah ini yang tadi saya singgung, pengasuh anak yang baik ini, ya itulah ya. Oke, dimanfaatkan untuk pemancing atau memancing gitu ya. Saya tidak tahu. Nah, ini saya tidak tahu ya. Ini saya belum baca ini. Keberadaannya di India Barat Daya terasa janggal karena terpisah sekitar 2.500 kilometer dari wilayah sebarannya yang lain di Asia Tenggara. Ikan ini diperkirakan dibawa masuk ke India sebelum abad ke-19. Saya tidak tahu ini apakah kemudian diplograma tadi atau kemudian memang ada ceritanya. Saya kurang tahu ya. Ini harus dibaca-baca lagi yang benar-benar akurat ya. Jangan sampai kemudian langsung asal percaya dengan berita seperti ini. Wah, cuma itu toh. Wow, tiba-tiba bahas negara aja nih. Wes, itu ternyata bro. Cantoman, predator yang berkembang cepat di Sungai Purba Belitung. Hmm, yang hanya bisa ditemukan di satu tempat tertentu dikarenakan pengaruh biologisnya. Betul. Ini mau ngapa ya, teman-teman? Jenis ini mulai banyak ditemukan di Sungai Linggang, Kabupaten Belitung Timur. Setelah banjir besar melanda Belitung tahun 2017. Oke. Tiga tuh sungai, sungai Selite, sungai Penyegel. Saya tidak tahu ya ini apa. Hmm. Pronunciationnya dia ya apa saya tidak tahu ya. Mungkin mohon maaf kalau ada salah-salah nih. Sungai Nyuruk dan lain sebagainya. Kan Toman berkembang biak jadi masalah. Ya makan ikan sungai tersebut. Oke. Oke. Ini panjangnya sampai 1,5 tadi yang saya singgung ya. Red head snake. Red snake head. Oh, red snake head ada, red line snake head ada. Nah, oke. Oke, jadi di Belitung ini ternyata dia introduksi ya pada tahun 2017 sepertinya. Oke. Nah, oke. Jadi di Belitung ini dia ternyata predator puncaknya harusnya ikan maru ya, Maruliaides. Nah, lalu kemudian ada buaya juga. Nah,
Terus, oke, nah ada ikan toman ini mengganggu di situ. Nah, oke. Jadi di sini apa untuk ikan toman ini sebagai introduksi ya. Tapi ini sebenarnya di sungai tersebut ya, di sungai Lingkang kalau ini ya. Itu ada Cana striata, Cana lucius. Oh, apa? Terima kasih. Karena penjelasannya ya Bu. Bu Resno. Hmm. Ya wes, terima kasih. Sorry, sorry. Ini tadi ada ini ya. Ada bapak tadi. Tak kira saya, apa pause recordingnya. Ternyata share screen-nya yang pause ya. Sorry, sorry. Oke, lanjut ya. Jadi di sini itu ada 6 cana gitu ya. Cana di sini ada cana striata atau ikan gabus itu sendiri. Kemudian cana lucius, cana pankensis, cana limbata atau kemudian oh ada limbata. Dia ini apa? Ya wajar sih ada limbata. Tapi di sini sudah pakai limbata ya ternyata. Kemudian ada cana melasoma dan cana marulioides. Oke. Nah, cana micropeltis ini belum ada nama lokalnya karena dia introduksi ya di sini. Oke. Ya, jadi ada beberapa ikan terancam, termasuk yang dia endangered ya. Kasihan sekali. Ini ikan ini endangered. Ternyata endemiknya di situ padahal. Oke. Oke, Pak. Kita sudah ada beberapa informasi saya enggak baca full, tapi saya sudah dapat intinya ya. Di sini nanti kalau mau nanti mungkin saya akan baca full tapi enggak sekarang. Tapi intinya seperti ini teman-teman. Jadi ikan toman ini memang sangat mengganggu ya. Sangat mengganggu, sangat apa ya, sangat bahaya sekali bagi ekologi jika dia memang ada di tempat yang tidak seharusnya. Seperti itu. Oh ya, sedikit menyinggung ya kalau kita lihat cana-cana ini. Ini sebenarnya cana semua. Termasuk ikan gabus itu cana. Cuma saya dilapori sama orang-orang komunitas katanya. Orang-orang itu loh, apa anak-anak bocil-bocil loh. Kalau kita bilang apa ikan gabus itu cana, dia nggak terima. Oh itu bukan cana itu. Padahal ini ikan gabus ini cana. Ini satu genus ini. Cana bro. Tahu tuh anak-anak tuh. Dan cana itu kan dia kan genus. Dia tingkat taksonominya genus di situ. Dan semua di dalam cana itu ya termasuk ikan gabus gitu. Nah, lalu kemudian, tapi ada satu masalah bagi saya gitu di genus cana ini karena dia terlalu luas gitu ya. Kalau tadi ya, cana para cana dan cana itu dia dibedakan berdasarkan kontinennya atau benuanya begitu ya. Tapi kalau cana ini dia ada yang tidak bisa besar, ada yang bisa besar. Nah, ini kan perbedaan fisik yang bisa diteliti lebih jauh dan kemudian kok saya agak tidak terima nih ketika cana yang bisa sampai 1,5 meter itu satu
genus dengan yang dia cuma bisa maksimal 30 cm gitu. Atau bahkan lebih kecil dari itu. Seperti itu tuh saya masih bingung. Harusnya itu direvisi tuh. Kalau bisa direvisi gitu ya. Tapi itu juga bukan hal mudah untuk merevisi itu. Tapi ada poinnya di situ, bahwasanya kita itu bisa untuk hmm, apa ya? Untuk mengamati apa sih perbedaan fisik yang paling menonjol di antara cana-cana yang bisa besar dan tidak bisa besar itu. Nah, lalu kemudian, oke, ini sudah ya untuk cana-cana ini saya. Tapi tadi ya, jadi ada cana, ada paracana. Di Indonesia cuma ada cana tok, gitu ya. Tapi tadi yang saya agak kaget ternyata di sini itu dia tidak ada Ainik Macana. Ainik Macana ini adalah jenis baru, cana purba, gitu ya. Coba kita lihat ya. Nah, Ainik Macana ini. Ini nih. Bukan ini ya, ini. Ainik Macana. Ainik Macana ini sebenarnya cana yang panjang ini. Lucu ya. Ini dia penemuan cana baru. Dia ada di aliran bawah dari bumi gitu ya. Ada sungai yang dia tidak apa ya, tidak. Kalau cana itu kan dia kan ini ya apa pencirinya itu dia bisa ambil udara dari atas gitu ya. Nah, Ainik Macana ini hidup di ini apa di bawah tanah gitu loh. Uniknya di situ. Dan dia itu ketahuan ketika banjir gitu loh. Ini Ainik Macana ini. Oh, ternyata sudah masuk teman-teman. Ini ya Ainik Macana, kolom snakehead. Saya nggak tahu kenapa kok kayak gini. Ainik Macana. Kita lihat. Ini dia kenapa nggak masuk Canide? Apa dia bikin keluarga sendiri? Oh, dia bikin Ainik Macanide. Oh, I see. Dia sudah beda family. Wajar. Sangat-sangat maklum sekali dia sudah beda family. Tuh, dia di India memang. Jadi ada Ainik Macana itu ada 2 atau 3 spesies ya. Dia cuman ada di, saya lupa, emang dia sudah bentuk keluarga sendiri dari awal atau baru? Saya lupa. Oh, bukan cuma Gollum, bro. Ada enigma lain selain Gollum. Enigma Cana Mahabali. Gollum itu dari kata golem. Apa Gollum itu dia ini apa? Apa kayak mitologi gitu ya, kalau nggak salah. Itu dia, nah ini The Hobbit, iya betul. Jadi The Lord of the Ring. Jadi ini Gollum ini adalah apa ya, makhluk yang hidup di bawah tanah gitu ya. Makanya dia Enigma Cana Gollum namanya. Sorry, bukan mitologi. Dia dari ini apa, dari buku gitu ya. Dari The Lord of the Rings. Gollum. Nah, lalu kemudian Mahabali ini dia juga dewa yang apa ada di ini apa ada di bawah gitu ya, di bawah tanah gitu. Kalau saya nggak salah ingat. Tapi ternyata belum masuk di ini di apa di Fishbase, teman-teman. Mahabali. Coba kita lihat di wiki dulu ya. Apa troglophilik ini? Oh, apa hewan-hewan yang ada di ini ya, di cave ya. Oh, sudah beradaptasi dengan kegelapan yang ada di situ. Trigolofauna ternyata dia masuknya ya. Trigolofauna ini, hmm, oke, di bawah tanah lah pokoknya ini ya. Coba nanti saya akan ini lagi. Nah, the fish is named after Mahabali, an Ashura king from Hindu mythology who lived
underground and is associated with Onam. It is known from a single specimen recovered in oke kolom. Oke, I see. Sini dia ditemukan tahun berapa tuh? Nggak ada ya. Hmm. Oh ini, nih. Dia ada tahun 2019. Temukannya tahun 2019 nih. Oke. Adanya di India juga. Dia masih di India. Kolom, oke, I see. Di sini Mahabali ini saya pokoknya intinya Mahabali ini dia ada di bawah tanah seingat saya. Hmm. Oke, itu teman-teman. Jadi dia itu mana ya? Nanti apa mungkin saya kok tahu nih kok apa harus baca ini dulu ya banyak nanti ini membosankan sekali video saya. Oke teman-teman itu masalah Cana. Oke, jadi gimana tanggapan teman-teman terkait ini ya Cana-Cana ini ada yang mau ditanyakan kah? Ada yang apa? Atau mau bahas Cana yang lain gitu ya? Ini tadi kan kita fokusnya ke ini ya ke Toman ya, Cana Micropeltes. Ternyata dia sudah introduksi sampai Jawa Timur gitu ya. Lalu kemudian juga kita sudah bahas terkait ini bedanya Cana dan para Cana itu cuma ada di kontinen gitu ya. Lalu kemudian ada juga kita bahas tentang Enigma Cana barusan gitu ya. Tadi juga sempat kita bahas terkait ini ya, terkait holotype apa gitu ya. Jadi teman-teman habis ini kita bisa untuk diskusi di kolom komentar bisa atau request nih apa nih yang mau dibahas gitu ya. Itu kurang lebihnya mohon maaf di perikanan ini banyak sekali yang bisa dibahas teman-teman. Jangan terlalu melihat sempit perikanan. Oke ya. Kita belajar-belajar bareng. Ya. Oke, see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan sampai saya salah pencet lagi. Ini harusnya stop recording.